Sedangkan orang yang ditakdirkan hidup, Allah kembalikan lagi nyawanya sampai waktu yang telah ditentukan. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah pagi ini kita bisa hidup lagi, bertemu dalam sebuah majelis yang luar biasa gitu, majelis pengajian. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Apa Pak tujuannya kita dibiarkan nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah padaku, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita hidup itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah mau tampak mau tidak. Kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa menjadi ibadah. Menuntut ilmu pagi ini juga insya Allah ibadah. Bapak-bapak nanti setelah rampung pengajian berangkat kerja ke sawah, niatnya kita anggo menafkahi anak istri. Semoga nanti anakku jadi anak yang soleh-solehah, yang bermanfaat buat Islam. Jenengan capek seharian di sawah itu ibadah. Aku mijet ini ben anak bojoku iso semangat ibadahnya, berarti mijet pun juga ibadah gitu. Ibadah itu tergantung niat. Lah wong ada orang sholat Pak, khusyuk takbir itu sampai begini, Allah. Lah tapi kok niatnya cuma ben raisin karo tonggo, bukan untuk mencari cinta dan ridhonya Allah Subhanahu. Makasih ya. Senang jelek bagus iki. Maka sholatnya tidak dinilai sebagai ibadah. Sholatnya kata Allah riya. Orang riya itu apa? Membakar pahala, seperti api membakar kayu bakar. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita hidup itu untuk melakukan amal soleh, melakukan ibadah-ibadah, supaya apa? Dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sering nggih pirang hadis niki nggih. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus dosa yang terdahulu. Yang kedua, sholawat dan salam kita hatur limpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang sangat gigih memotivasi untuk kepada umatnya untuk beribadah, terutama sholat subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, ini sudah pernah saya bacakan kepada jenengan, tapi tidak apa-apa saya ulangi. Kenapa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena dengan mengingatkan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang mukmin. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan apa? Pengingat, akan ingat. Suatu hari Rasulullah SAW itu mengatakan, Atqalus sholat alal munafikin sholatus subhi wa sholatul isya. Sholat paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Kok ada orang lazim sholat subuh 40 hari berturut-turut, kata Rasulullah, itu akan dibebaskan dari kemunafikan dan neraka. 38 hari gugur, batal satu, ulangi lagi dari awal Pak. 40 hari berturut-turut. Sholat paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Seandainya orang munafik itu tahu pahala apa yang Allah siapkan bagi mereka pada sholat subuh dan isya, la atau huma walau habwan, mereka akan tetap mendatangi sholat subuh dan isya itu walaupun harus ngesot Pak, berangkang.
Walaqad hamamtu an amura bisolah. Sungguh aku sangat menginginkan sholat itu dimulai. Summa amura rajulan fayusolli binnas. Aku memerintahkan imam lain untuk menggantikan posisiku imam. Kemudian aku datang bersama anak muda yang kekar-kekar itu membawa kayu bakar. Untuk apa? Yuharriqu alaihim buyutahum binar. Membakar rumah-rumah mereka yang tidak mau sholat subuh. Tapi ya Rasulullah tidak pernah bakar betulan. Itu cuma saking gregetnya gitu loh Rasulullah SAW itu sama para sahabatnya yang sudah dididik sekian lama, diajari, ditekankan kepada mereka, ayo sholat subuh, sholat isya. Namanya laki-laki soleh itu sholatnya di masjid. Kalau yang sholat di rumah itu namanya laki-laki solehah. Laki-laki solehah, Pak, ya tetap laki-laki, nggak jadi perempuan, tapi solehah, karena sholatnya di rumah. Yang soleh itu di masjid. Mau apalagi sholat subuh dan sholat isya. Ini indikator. Kalau ada bapak-bapak yang sholat subuh sama isyanya di masjid terus, wis aman. Keluarga ini aman. Keluarga ini aman. Munafik jauh. Neraka jauh. Padahal Pak, Allah memerintahkan kepada kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman. Pak, kalau di dalam Al-Qur'an itu ada seruan wahai orang-orang yang beriman. Tandanya apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam, perhatikanlah. Ini karena Allah ingin ngejak ngomong langsung sama hambanya yang beriman. Ketika kita mendengar kata apa? Ya ayyuhalladzina aman. Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang pertama dijaga sinten Pak? Lare nopo setri nopo garwo? Dirinya sendiri dulu. Ku anfusakum, dirimu, baru ahlikum dan keluargamu. Banyak ibu-ibu yang menjaga anaknya dari neraka. Ayo le mangkat sholat le, wis adzan, ibunya megang remote. Atau ndak masih nonton YouTube gitu, ibunya sama nyuruh tuh sama nonton YouTube. Ayo wis adzan mangkat sholat. Ya kadang-kadang kayak gini susah. Yang keren tuh yang kayak gini nih Pak. Bapaknya ke masjid gitu, dengan sendirinya anaknya, ayah mau kemana? Mau ke masjid. Aku ikut ya. Ikut sekali, 2 kali, 40 kali jadi kebiasaan. Susah anak itu ninggalkan sholat subuh nanti gitu. Karena anak itu tidak perlu disuruh-suruh. Anak itu selalu mencontoh apa yang dilakukan orang tua. Lah bayangke kalau sak keluarga itu nggak banyak orang yang sholat, kok nyuruh-nyuruh anaknya sholat. Barusan kemarin, tadi malam ada ibu-ibu menyerahkan formulir ke saya. Kan saya di sana ada rumah tahfidz. Yang di rumah tahfidz itu santrinya ada yang laki, ada yang perempuan. Nah ibu itu ngomong, anak saya tuh kalau disuruh sholat masih ogah-ogahan, Mas, masih susah. Kok bisa Bu? Ya nggak tahu, pokoknya udah disuruh sholat tuh susahnya nggak karuan. Tak tanya, lah keluarganya pada sholat nggak Bu? Oh ya enggak Mas. Wah ya wes, lah aku bilang baru tanya pertanyaan pertama udah rampung jawabannya, aku udah ngerti ya. Oh ya iya toh Bu, lah wong jenengan kan keluarga aja belum pada sholat toh ya anak yang nggak mau toh ya, maksud jenengan urip, jenengan sambil nonton sinetron, jenengan nyuruh anak jenengan wedok sholat, ya nggak mau dia. Itu barusan tadi malam orang ngomong kayak gitu ke saya. Ya kok lucu. Ada ya orang kayak gitu ya, ternyata ada memang. Tapi nggak apa-apa lah, minimal itu satu niat yang baik ya, orang tua menginginkan anaknya sholat. Tapi Allah mengajarkan seorang bapak yang bertanggung jawab, yang nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan ditanya itu bisa mengamalkan ayat ini. Caranya makanya ku anfusakum, jagalah dirimu dulu, perbaiki diri sendiri dulu, menjadi teladan dulu di keluarga, baru wa ahlikum naro.
dan keluargamu dari api neraka. Ya pelan-pelan gitu Pak. Artinya kan berubah itu tidak semudah martabak tinggal diwalik tadi. Orang yang tidak terbiasa ke masjid itu ya mau diajak ke masjid yuk susah. Wong bapak-bapak yang sekarang di depan saya ini yang udah rajin ke masjid itu kan prosesnya lama. Dulu masa mudanya juga ada yang jeng-jengan, hidup santai, damai, foya-foya, dengan mental muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, swarga di sopo, segera menuhi. Yus, itu bos. Nek swarga itu punya baik kita sendiri, insya Allah gampang tinggal ngapleng pesen. Surga kan punyanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi bapak-bapak yang rajin-rajin ini sudah berproses sekian lama, sudah berperang melawan hawa nafsunya sejak lama gitu. Makanya sekarang sudah enteng aja ke masjid. Nah, ada orang karena dia sudah telaten ke masjid, melihat ada orang penampilannya masih semi-semi preman kayak gitu diajak sholat. Begitu dia diajak sholat susah dimarah-marahin. Piye orang niat ke masjid? Ya orang ketika mau ke masjid pun juga butuh apa? Proses. Butuh proses. Semuanya ndak ujuk-ujuk, ndak simsalabim, ndak abrak-adabrak, cetek jadi kayak martabak diwalik jadi ndak. Butuh proses. Wong bikin mie instan aja butuh proses toh ini. Semuanya butuh proses. Anak-anak muda kita di masjid Jami ini pengin soleh. Tapi berproses, kadang-kadang kasih kecampur-campur nakal sedikit gitu ya. Karena tugas kita itu apa? Menjaga yang baik, membuang yang buruk. Namanya orang nanam padi itu biasanya rumput ikut tumbuh Pak, ya kan? Nanam padi itu rumput tukul ya. Itu padinya yang dibabat, apa rumputnya kok yang dicabuti? Rumputnya saja. Nah, ketika kita melihat di sekitar kita itu ada banyak orang-orang yang ingin tumbuh tambah baik, walaupun barangkali di sana masih ada kekurangan 1-2. Siapa tuh orang yang nggak punya kekurangan? Yang udah paling tua kayak Pak Gio yang paling soleh kayak ini aja ya mesti masih ada kekurangannya. Maksudnya nggak ada dia Pak ini. Ya tetap ada. Tapi kan jangan dipangkas Pak Gio. Ya kekurangannya aja. Pak Bu, ngejak orang masuk sholat di masjid Istiqomah itu susah. Tapi di luar sana banyak orang muslim yang udah sama-sama sholat tapi sikut-sikutan. Iki beda karo aku. Iki kono iki ora. Iki nganggo basmalah iki ora. Kowe iki ora bener. Imame kok koyo ngono, imame kunut wis aku ora gelem jamaah karo dhek. Kowe iki piye? Malah kayak gitu. Jamaah dalam hati Allah aku nanti ya, aku enggak bisa ceramah sambil makan. Oh, ini mah bener-bener. Beda jane Jogja lho. Ya monggo sambil disambi Pak, mumpung hangat. Enggak apa-apa sambil makan yang penting tetap memperhatikan. Tadi apa aku sampai mana? Untuk orang. Iya. Artinya dalam beramal itu ada prioritasnya. Yang pertama kita ngejak saudara-saudara kita datang ke masjid, mereka datang walaupun sambil masih ada kurang-kurangnya itu tidak apa-apa Pak. Sedikit-sedikit gitu. Nah, nanti ketika dia rajin mendengarkan pengajian di masjid, sifat buruknya itu akan hilang sedikit-sedikit. Jangan malah kita masjid ditutup untuk orang-orang yang naik sholat kaosan karo tatonan. Oh ya jangan, masjid itu terbuka untuk umum Pak, buat siapapun. Wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu pas di Masjid Nabawi ada orang Badui kencing di masjid lah, ada orang ajian. Itu para sahabat itu udah tarik pedang semuanya membunuh orang yang Badui itu. Tapi kata Rasulullah biarin dulu biar sampai tuntas dulu kencingnya. Kencing motor di pojokan dalam masjid Pak. Dikiranya masalahnya orang Badui, orang desa itu kan biasa, berak di mana-mana tuh biasa. Ya kayak kita mungkin masih ada yang kebiasaan motor kencing di mana-mana gitu. Ya persis kayak gitu itu. Belum terbiasa dengan WC. Ini orang Badui kencing di pojokan. Para sahabat sudah mau menggal kepala dia. Kata Rasul, "Oh, jangan.
nanti biar selesai dulu. Begitu selesai didatangi sama Rasulullah. Sesungguhnya ini masjid. Masjid itu tempat yang suci untuk ibadah, sholat dan zikir, bukan untuk dek. Bukan untuk yang kotor-kotor. Bukan untuk yang kotor-kotor. Karena cara Rasulullah menasihati yang baik itu malah baduinya masuk Islam. Bukan cuma sekedar masuk Islam, Pak. Orang Baduy itu berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati siapapun selain kita berdua. Begitu saking senengnya Baduy itu sama Rasulullah. Namanya orang itu biasanya kalau nasihati kan sambil nyinyir, Pak ya. Tadi wong ini seruti. Ngomong neridik dah karu-karuan. Ibu-ibu udah nonton film Tilik belum? Bu, udah nonton belum Bu film Tilik Bu? Kayak gitu dong. Jami kali niti update toh ya. Wong ini Ustaz wae update tak nonton Tilik yo. Mosok ada ibu yang cuma senyum gak paham Tilik ke foto Mbak, Tilik ke foto Mbak. Lah. Rada keren sithik Bu ya nonton YouTube ada film Tilik. Masya Allah itu menggambarkan kehidupan ibu-ibu di desa-desa. Monggo Pak sambil apa bahasanya Pak dirahati. Iya. Monggo sambil dirahati. Dinikmati, boten apa-apa sambil dimakan sambil diminum beres. Yang penting memperhatikan. Fokus kita sekarang ngajak orang yang belum ke masjid datang ke masjid, kita buluran. Apalagi buluran sekali ngejak itu beres, kok sing berangkat banyak. Lah wong masane buluran yo oke kok jane. Coba tuh sambil jabil-jabil, ayo makan yuk. Ayo menjajami lagi yuk. Insya Allah yang datang lebih banyak. Yang dinilai di hadapan Allah nanti itu adalah ketika kita bisa berbuat baik dan mengajak orang berbuat kebaikan. Itu nanti pahalanya besar. Itu namanya masuk wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya kan? Fokus kita takmir Masjid Jami Kaliniti, jamaah Masjid Jami Kaliniti apa? Mengajak orang yang belum ke masjid untuk datang ke masjid. Yang sudah di masjid dipertahankan. Jangan sampai kita malah menciptakan suasana orang yang sudah lama jamaah di masjid jadi pingin keluar masjid karena ada satu sikap kita, satu dua orang di antara kita yang membuat orang kalau berangkat ke masjid itu jadi nggak nyaman. Mbok yo takmir itu yang ramah, mbok yo jamaah itu yang ramah, mbok anak-anak muda masjid itu yang ramah sama anak-anak, walaupun anak-anak itu tingkahnya emang nyebeli kayak rawa. Bisa berapa betul? Afra ini, tahu ya. Kayak Afra yang kadang-kadang pencalit di masjid. Tidak apa-apa Pak. Kaca masjid pecah tidak apa-apa. Takmir punya kas pemasukan sebulan sekali 2 juta, sebulan 1 juta lah nggak Pak. Mau dipamer ketok. Tidak apa-apa. Afra nek kamu pecahkan kaca pecah gitu. Nanti biar diganti sama Pak Gio. Kayak gitu takmir. Lah wong mosok takmir kalah sama mbak-mbak Indomaret. Selamat datang di Indomaret. Selamat berbelanja kembali. Harusnya takmir tuh gitu. Yang ramah biar jamaah tuh betah. Ngapunten nggih. Kalau di masjid ada anak mecahkan kaca, terus dicubit tangannya, dimarah-marahi terus besok nggak boleh berangkat ke masjid lagi. Dia kapok ke masjid. Dosa dengan menghalangi seorang itu dari masjid. Jadi kayak mbak-mbak pelayan kafe itu loh. Ketika ada yang mecah cake, perang langsung datangi. Oh nggak apa-apa Mas, biar saya ganti. Nggak apa-apa. Ini tuh senangnya apa ya Mas ya? Biar saya catat ulang. Terus sama mbaknya datang lagi ya Pak, dibawakan yang baru. Yang ini nggak usah diganti Mas, nggak apa-apa. Makanya orang-orang cukup pada lebih betah nongkrong di kafe. Anak-anak muda sekarang itu lebih betah nongkrong di mana Pak? Di kafe. Oh mbak-mbak ramah-ramah. Main nongkrong ning masjid wedi. Pak Gio galak. Terus pokoknya jenengan terus Pak sing tak buli resiko jadi ketua takmir. Lah aku bingung sing tak buli sapa Pak. Terus jenengan wae wis. Sing cedak gampang. Wis kena ngamuk karo aku.
kayak gitu tuh. Leres apa leres? Ini sampai jam 6 nggak apa-apa Pak? Apa kesuwen? Nggak apa-apa nih. Ya sekali lali ngampus ini sebulan sekali belum mesti. Sebulan sekali belum mesti aku ke sini. Ibu-ibu aku minta maaf ya yang mau belanja-belanja ya Bu ya. Kecuali yang darurat boleh wis, nanti kalau ibu-ibu udah ke susu yo jam 6 kurang berapa dengan minta izin ke pasar duluan boleh wis. Insya Allah bapak-bapak yang lain nggak ada yang ini. Oke, saya akan masuk materi. Materi saya, silakan bapak ibu perhatikan baik-baik. Saya bagi 100.000. Ini bisa jadi satu pertanyaan, bisa dua. Nah pertanyaannya satu angel ya satu sewu menurut. Tapi nek pertanyaannya gampang ya saya ketemuan lah. Paruh berdua, soek. Uangnya dipotong dua. Insya Allah materi saya pada hari ini adalah tentang bagaimana Ibunda Hana mendidik Maryam. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana Ibunda Hana mendidik Maryam. Maryam ngertos nggih Bu Pak nggih? Sinten niku? Bunda Maria, ibunya Nabi Isa. Kalau dalam tradisi Kristen, Bunda Maria itu makna Yesus, perawan suci Maria yang mendapatkan roh Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Bapa. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Nabi itu. Allah aja bilang, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad," tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Jadi kan misalnya ada Tuhan tiga, jadi kan paling senang sama Tuhan yang mana Pak? Pilih dewe-dewe ya Pak, maaf pilih kalau Tuhan ibu ya ayo. Misalnya gitu. Jangan-jangan. Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Ini prinsip kita. Tidak apa-apa kita beda sama orang lain, tidak apa-apa. Yang penting kita mengikuti apa yang Allah ajarkan, kita nyaman. Sebelum saya mulai materinya, Bapak dan Ibu, saya tekankan lagi bahwa Rasulullah dulu itu mendidik para sahabat 13 tahun di Mekah itu mengajarkan iman sebelum mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan iman sebelum mengajarkan Al-Quran. Ketika ada tabiin yang nanya kepada para sahabat, kalian kok Islamnya luar biasa, kami kok kurang patek luar biasa. Kurang patek luar biasa, paham nggak? Nggak terlalu luar biasa. Itu sahabat menjawab, dulu kami pas masih muda sama Rasulullah, pas seumuran kayak gini-gini ini, fityatun hazawirah ta'allamnal iman. Kami belajar iman dulu, qoblal Quran sebelum Quran. Maka Al-Quran turun menumbuh suburkan keimanan kami. Sedangkan kamu kebalik, belajar Al-Quran dulu baru iman. Kayak gitu tuh rahasianya di situ. Lah pertanyaannya, bagaimana dulu Rasulullah mengajarkan iman? Rasulullah mengajarkan iman dengan berkisah kisah-kisah Al-Quran. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dalam kisah-kisah Al-Quran itu ada pelajaran bagi orang yang berakal. Pelajarannya pada kisahnya, bukan nama tokohnya, bukan tempat tanggal lahirnya, kejadiannya di mana, bentuknya, enggak, bukan. Yang menurut Allah Subhanahu wa taala pelajaran itu apa? Laqad kana fi qasasihim ibrah. Ibrahnya itu ada pada kisah mereka. Maka kita harus memperhatikan kisahnya dengan baik. Karena kisahnya itu juga kisah bapak-bapak ibu semua. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguhnya kami telah menurunkan kitab yang di dalamnya ada pelajaran atau kisah kalian. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu seakan-akan kita membaca kisah kita sendiri. Kita juga akan pasti mengalami. Maka nahaditha yuftara, bukan cerita dongeng. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Kisah-kisah Al-Quran itu adalah mengkonfirmasi kebenaran kisah-kisah yang terdahulu disebutkan dalam Taurat, Zabur dan Injil. Kata para ulama,
Allah itu menurunkan 104 kitab. Yang disebutkan namanya dalam Al-Quran ada 4 kitab. Yang 140 kitab itu ringkasannya ada 4 kitab ini. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan semua isi kitab Taurat, Zabur, Injil itu diringkas lagi dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dan paham, itu seakan-akan kita memahami Taurat, Zabur, Injil. Dan kita memahami 104 kitab yang lainnya yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Itu kalau kita cukup dengan memahami Al-Quran. Walakin tasdiqul ladzi bainah wa tafsila kulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Coba nanti kita cek bisa sampai detail enggak kita. Wahuda dan petunjuk. Kisah Al-Quran itu petunjuk, Pak. Kalau ada orang baca kisah Al-Quran tidak mendapatkan petunjuk, itu yang salah mungkin tak kira malaikat Jibril. Orangnya yang baca nggih. Insya Allah malaikat Jibril mboten salah nggih. Jangan seperti orang Yahudi, malaikat Jibril kayak keliru. Kudune nabi ini saka Bani Israil kok malah saka Bani Ismail. Allah sampai menurunkan ayat, siapa yang memusuhi Jibril berarti memusuhi aku. Maka anak wal Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Wahuda dan petunjuk. Siapa yang mempelajari kisah Al-Quran maka dia akan mendapatkan petunjuk. Kok tidak dapat petunjuk? Yang salah yang jelas, kurang pinter. Mungkin aku yang kurang pinter nanti Pak, ya mohon maaf nanti misalkan aku jelaskan ternyata faedahnya tidak sampai, tidak dapat tuh berarti aku yang kurang pinter, tak belajar lagi wis. Wa rahmatul liqaumin yu'minun, dan rahmat bagi orang mukmin. Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat yang paling paham Al-Quran. Generasi tua yang paling paham Al-Quran itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nek sahabat generasi muda Rifai yang paling paham Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, kalau ada orang yang lebih tahu daripada saya tentang asbabun nuzul, dimanapun dia tak parani. Walaupun harus jalan berbulan-bulan tak parani. Saking dia yang paling pahamnya asbabun nuzul. Beliau mengatakan siapa yang menginginkan ilmu orang terdahulu dan ilmu orang yang datang kemudian, maka belajarlah dari Al-Quran. Gurunya Imam Abu Thayyib Al-Makki mengatakan, dalam satu ayat Al-Quran kita bisa memetik 60.000 hikmah. Satu ayat. Satu ayat kita bisa mengambil berapa? 60.000 hikmah. Ini ada kitab bagus berisi 10 kisah Al-Quran. Yang nulis Ustaz Mahatali Anur, Ustaz Ikhwanuddin. Mungkin kan beliau dekat juga Pak. Mungkin bisa juga dijadwalkan sama beliau kajian kitab ini barang sebulan 2 bulan sekali. Nama penanya Ibnu Abdul Bari. Berisi 10 kisah Al-Quran. Saya dari dulu selama saya santri jadi Mahatali menyampaikan materi-materi kepada jenengan, saya kulaani sama beliau ini orangnya. Nah ini akhirnya materi-materi yang beliau sampaikan di kelas dibukukan. Dari 10 kisah ini beliau menulis ada 475 hikmah. Nanti insya Allah yang forum sama remaja, yang remaja silahkan ikut. Bapak-bapak kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Nanti buku ini yang saya pakai mau tak kasihkan buat door prize yang ini. Oke, ada 475 hikmah. Tadi Imam Abu Thayyib Al-Makki bilang berapa hikmah Pak? Satu ayat 60.000. Jadi buku setebel ini. Oh ini bapak-bapak ini walau pandel Pak. Oh pengen aku mau coba ini. Ini cuma ada 476 hikmah faedahnya. Oke, udah langsung aja kita membaca tentang keluarga Imran. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Yang artinya sesungguhnya
Innallaha, sesungguhnya Allah. Inna itu harfu takkid, menekankan, menguatkan dan menghilangkan keraguan-raguan. Jangan ragu, sesungguhnya Allah istofa, memilih. Istofa itu memilih, digunakan untuk kayak gini. Kalau misalkan jenengan di depan jenengan ada 10 apel gosok, Pak, dipilih satu apel yang paling bagus dan dia tidak gosok, itu istofa. Jadi manusia sepanjang sejarah yang mungkin kehidupannya rusak itu, Allah Subhanahu wa taala memilih. Innallaha astafa Adam, Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh. Ini yang dipilih orang. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Alal alamin, di atas seluruh manusia di alam semesta. Alam semesta jagat raya ini ada 2 orang yang dipilih khusus oleh Allah, ada 2 keluarga yang dipilih khusus oleh Allah. Ini berarti orang dan keluarga ini spesial apa mboten, Pak? Spesialnya pol. Tak terima spesial biasa. Wes martabak spesialnya pol, kan belum ada yang jual kayak gitu, martabak mentok-mentok spesial. Paling larang dewi. Nanti nek jenengan pengen laris, Pak, bikin lagi baru martabak spesialnya pol. Martabak spesialnya pol. Nabi Adam dipilih sebagai personal, tidak mau kita bahas. Nabi Nuh juga tidak mau kita bahas. Keluarga Ibrahim sudah sering kita dengar, kalau Idul Adha kan mesti kita diceritakan tentang Sarah, tentang Hajar, tentang Ismail yang mau disembelih sama ayahnya, tentang Nabi Ishak. Udah, saya tidak mau bahas yang itu. Saya mau bahas keluarga Imran. Kalau Allah milih keluarga, disebutkan keluarganya dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Sampai hari kiamat 1400 tahun sudah Al-Quran dibaca, semua orang belajar tentang kisah keluarga ini. Karena keluarga ini keluarga yang sangat istimewa, spesiale por. Kok bisa gitu sih? Kok bisa keluarga ini spesial, rahasianya apa? Ibu-ibu ngantuk. Apa perlu tak buka kordennya biar saya ngerti siapa yang ngantuk, siapa yang ngobrol? Kok gak enak suaranya ibu-ibu? Mendengarkan, oh alhamdulillah. Bu, jenengan pingin gak keluarganya spesial, Bu? Pingin? Serius, Bu, saya itu. Tapi kok sih jawabannya banter cuma lurah toh. Berarti sing pengin gue lurah. Ibu yang lain pengen apa badan? Oh ya, oke, fine, fix berarti. Kalau bapak-bapak pengen dia keluarganya spesial kan? Tapi bayarnya mahal loh, Pak. Martabak spesial kan lebih mahal, Pak. Nek sing biasa 20.000. Nek spesial lah 40.000, Pak. Ndoke papa. Ndoke 10, Pak. Ayo toh ya. Wong martabak spesial aja bayarnya lebih mahal, keluarga spesial kok pengennya lebih murah, enggak ada. Keluarga spesial bayarnya lebih mahal. Gimana? Ini dicontohkan sama Ibunda Hana, ibunya Maryam itu namanya Ibunda Hana. Hana. Oh, nek bahasa Jawa ya Hana ngono wae. Ada yang sih namanya Bu Hana? Hana Sulistyawati ada? Enggak ada. Oke. Izqalati imra'atu Imran, ketika istrinya Imran, Hana itu istrinya Imran. Imran itu ibunya, bapaknya Maryam. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, sesungguhnya aku bernadar, aku bersumpah, aku berjanji, nanti yang keluar dari perutku ini akan aku jadikan muharrar. Apa itu muharrar? Marbot masjid, James Bond, jaga masjid dan kebun. Kalau jenengan di belakang situ melihat ada cewek pakai baju hitam bercadar, itu istri saya. Kemarin pas saya ngelamar itu, Pak, Bu, pekerjaan saya tak tulis apa?
James Bond. Marbot masjid, jaga masjid dan kebun. Kok dia gelem gitu? Mungkin dia paham Al-Quran. Ya paham, mau ngafidoh, apa Al-Quran 30 juz. Garwo pulau, bojo pulau Pak, istriku di belakang sana ada istriku Pak, tajak ke sini. Yang pakai baju hitam itu loh. Jadi saya terinspirasi dari Hana itu tadi. Dia bernadar akan menjadikan anaknya sebagai marbot masjid. Makanya pekerjaan marbot masjid itu pekerjaan yang mulia, yang spesial Pol, sampai dia diabadikan Allah dalam Al-Quran. Makanya kalau aku nonton Pak Gio, Pak Pri, Rifa, itu aku seneng karena yo aku senase podo. Aku yuk marbot masjid, kok di mana-mana saya di Jogja yo langsung pekerjaan pertama saya yo marbot masjid. Ya udah yang ngepel masjid ya bersih-bersih masjid, yo nyapu, ya ngimami. Ya kayak gitulah. Marbot masjid itu bukan pekerjaan sepele, pekerjaan mulia. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini Bapak Ibu? Seorang ibu, bapak atau ibu, orang tua yang paling baik adalah yang sudah menggariskan cita-cita buat anaknya itu sejak anaknya masih di perut. Karena banyak apa? Bapak ibu yang baru memikirkan tentang cita-cita anaknya itu sambil jalan. Lulus SD, kimi sekolah kendi, SMK wae, SMK. SMP negeri wae, ora Muhammadiyah wae. Pomne. Pondok wae kayak gitu loh. Jadi ketika anak itu di persimpangan jalan mau lulus SD, dia bingung, bapaknya pingin A, ibunya pingin B, dia pingin C. Lulus SMP ya kayak gitu lagi, ibunya pingin A, bapaknya pingin B, anaknya pingin C. Ganti cita-cita lagi. Nanti kuliah juga kayak gitu. Memang lebih jurusan apa? Bapaknya pingin elektro, ibunya pingin kedokteran, anaknya pingin arsitek, ya kan? Bingung, anak tuh gaduh-gaduh di kepalanya tuh. SD negeri, SMP Muhammadiyah, SMA pondok pesantren, kuliah teknik elektro. Habis itu nanti lulus kuliah kursus bahasa Inggris setahun, kursus komputer setahun, latihan desain. Setelah buang waktu sekian puluh tahun, ujung-ujungnya dia cuma jualan kacang goreng keliling pasar. Lah ngopo? Lah nek misalkan cuma mau jual kacang goreng, dari awal dari bayi yo kowe kok bakal tadi bakul kacang goreng sukses ya sudah, itu malah enak. Jadi SD-nya cari SD yang kacang goreng kayak gitu. SD kacang goreng ada nggak, ada jurusan kacang goreng. SMP SMA yang jurusan bisnis kacang goreng kayak gitu loh. Kuliah juga marketing yang berhubungan semua gitu. Jadi begitu anak kita itu jualan kacang goreng, oh sukses kayak kacang Garuda, kacang atom 2 kelinci. Itu kan jualan kacang tuh Pak. Tapi duitnya miliaran. Sekali infak seret miliar. Kenapa? Fokus dari kecil. Anak belajar IPA, IPS, PPKN, matematika, macam-macam, besok lulus dari karyawan dan sing bimbo ini. Terus gue kepel toko kayak gitu toh. Jadi kasir wong ngitung kalkulator, bakul manuk, koyok dibalik-balik cek odengan. Sekarang gampang. Ilmu komunikasi itu yang penting aktif Facebook, aktif WA, aktif Instagram. Tapi jangan juga anak nggak disekolahkan sama sekali Pak ya. Tapi ini pelajaran yang mau saya sampaikan kepada jenengan itu apa? Anak itu sudah digariskan target, cita-cita, visi, mimpi, impiannya dia itu sejak masih ada dalam perut. Saya belum dibikin aja Umi dan Abi saya udah diskusi. Ini anak besok kita masukkan ke pesantren, kita harus sepakat. Kayak gitu loh. Jadi maka saya di pesantren itu fokus. Bukan saya pas di pesantren lagi ada masalah, mak saya pingin saya keluar aja, wes saya SMKW, bapakku pingin ini, gue di pesantren tetap. Jadi saya bingung. Tapi walaupun saya mengalami ujian yang berat, tinggal satu kamar 60 orang, lemari sama orangnya banyak orangnya kayak pinggang jejer-jejer rengket-rengket, nek tidur dilewati tikus, nek hujan-hujanan, nek panas-panasnya tak karuan. Kamar saya sama kandang kambing masih bagus kandang kambing Pak. Di DS dulu itu. Kamar saya terkenal Darul, dan itu di sini orang-orang yang pokoknya menjadikan itu. Ketika saya
curhat sama abi saya, abi aku dikasih kamar sing elek kayak gitu kok. Abiku bilang, kamu melanggar apa enggak? Enggak. Ya sudah, berarti itu pendidikan, pasti baik buat kamu. Kayak gitu. Jadi saya tidak bingung. Abi saya udah jelas, anak kudu pesantren. Abi saya itu begitu saya keterima di Darussaada, nyembelih kambing 2, dibagi ke tetangga-tetangga. Tonggo-tonggo kan pada tanya, iki syukuran apa pak? Bapak saya ngomongnya pedo ini. Wah, anakku ketompo ning sekolah favorit. Ngono waduh. Aku tuh baru tahu cerita itu setelah lulus gitu loh. Ngono ceritanya ternyata. Ya soalnya abiku ngerahasiakan daripada aku tiba selamat tiba ora lulus ya. Wis lulus baru dikasih tahu ada cerita kayak gitu. Itu saking niatnya abah saya, anaknya dimasukkan pesantren. Abah saya itu lulusan SD. Dulu pengen setelah SD masuk pesantren, tapi sama mbah saya dilarang. Akhirnya abis saya balas dendam, pokoknya anakku tak pesantren. Harus. Dan itu sudah dicita-citakan sejak anak itu masih di perut. Jadi anak nggak pernah bingung. Setiap ada persimpangan jalan, ayahnya ngasih tahu, ini nak jalan yang terbaik, kanan. Fix. Cita-citanya jelas. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Itu makanya keluarganya jadi keluarga terbaik. Zaman Rasul itu anak SD udah belajar Al-Quran. Sampai sekarang juga masih ada di Mauritania itu. Mauritania, Afrika Utara, bagian barat paling ujung itu. Kalau jenengan pernah lihat peta itu di bawah Maroko. Itu anak-anak ya Allah, saya unyi-unyi kayak gitu, unyu-unyu masih kayak se-Afra kayak gitu itu. Apal Quran 30 juz biasa. Karena memang semua orang Mauritania settingannya jadi ulama. Sak desa itu Pak, tidak ada anak tidak berangkat TPA, tidak ada, malu, orang tuanya aib, mukanya tidak punya muka kalau anak tidak berangkat TPA. TPA-nya bukan ngajak belajar abata, pakai lauhah itu kayu, pakai areng, gurunya dikte. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin khabir. Ditulis sama anak. Pakai areng. Nanti kalau udah selesai ditulis, dicek sama gurunya. Oh ini salah nih, betulin. Ini yang betul, ini yang betulin. Nanti kalau udah betul semua, wis kono mojok, boleh tempat mana terserah ngapal. Wa innaka latulaqqal anak kecil. Umur 7 tahun ngapal Quran 30 juz di Mauritania itu biasa kayak kacang goreng banyak. Umur 10 tahun, anak-anak umur 10 tahun hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim biasa. Sahih Bukhari 7.000 hadis lebih, Sahih Muslim 13.000 hadis lebih. Kita hadis arba'in 40. Satu aja ada karuan hafal. Ngapal ke siji kok wah iki wangen. Kok dawa meneh. Sing cendel saiki ngapal esuk lali meneh gitu lah. Lah gimana? Ya sudah enggak apa-apa, artinya kita terlahir seperti ini tidak perlu disalahkan, tapi kita tetap mati dalam kondisi kayak gini itu salah kita. Kamu ini besar dalam kondisi tidak ngerti Al-Quran, memang itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu mati dalam kondisi kayak gitu salahmu. Kamu sekarang nggak bisa pikir, rasanya lagi wong tuamu kayaknya. Soalnya kalau kamu bayi terus kayak Afra ya, lain. Kayak gitu. Jadi ketika seorang itu sudah digariskan target besarnya dari kecil, dia itu fokus, dia akan melejit, dia akan luar biasa. Betul-betul terbaik, menjadi orang yang expert di bidangnya. Expert itu rumusnya 10.000 jam. Rifai kalau pengen expert jadi bakul manuk itu 10.000 jam jualan manuk. 24 jam setiap hari. Oh, bagus, kamu cepet expert itu. 10 jam. Tapi bukan cuma kamu gelondor kayak layangan pedot, bukan. Tapi belajar ilmu marketing, belajar ilmu fundraising, kamu jualan, dilihat feedbacknya pembelinya kayak gimana, kamu perbaiki lagi caramu. Ini kok pembeli kurang puas ngopo, mau tingkatkan lagi pelayananmu kayak gitu. Ada evaluasi. Ada yang nggak seneng ini, ada yang nggak seneng ini. Nek masyarakat Jamin maju ada yang nggak seneng, ada yang takut ini. Bakal terusir dia dari sarangnya. Hati-hati Pak. Yang bilang jalin. Oke Pak, setuju Pak? Jadi yang sudah biarlah terjadi sudah gitu loh, tidak perlu kita sesali karena kita belum tahu ilmunya. Tapi setelah ini mau mbah-mbah, mau bapak-bapak, ibu-ibu
Pokoknya kalau masih punya anak kecil itu difikskan targetnya sekarang. Ini mau jadi apa anaknya biar anak tidak bingung, siang bingung. Kemudian apa? Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Rahasia kedua, walaupun sudah ditargetkan cita-citanya, orang tuanya tetap harus doa. Jadi orang berusaha tanpa doa itu sombong. Orang doa tanpa usaha itu bohong. Lah ini ibunda anak mengajarkan setelah cita-cita anaknya ditetapkan, dia senantiasa mendoakan untuk anaknya supaya cita-citanya terkabul. Satu-satunya doa yang tidak pernah dilupakan abah saya itu adalah doa supaya anaknya jadi orang-orang soleh yang bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Ini doa abah saya setiap hari. Qiyamul lailnya panjang itu isi doanya itu. Kadang-kadang aku ini nakal di Mahatali. Coba jenengan tanya ke sama Ustaz Mahatali, Ja'far Al-Jufri itu orangnya nakal. Sering kabur ke masjid Jami kali meeting aja. Padahal peraturannya taklim itu ya maksimal seminggu 3 kali. Seminggu setiap hari kesini lah cuma Ja'far Al-Jufri itu. Makanya dibilang nakal, melanggar peraturan. Ya kenapa? Emang orang tua saya doanya kayak gitu buat anaknya. Supaya anaknya menjadi orang yang bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin, doanya setiap hari. Kalau bapak-bapak doanya untuk anak masih bolong-bolong, ya kesian anaknya. Saya itu kadang-kadang aku mikirkan aku nakal ya, tapi kok Allah bikin jalan mulus-mulus. Aku takut ini istidros apa bukan. Tapi bisa jadi itu karena doa orang tua. Dan salah satu adab doa yang terbaik yang dicontohkan ibunda anak dalam doanya adalah doa dengan menyebutkan asmaul husna. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna. Kalau kamu berdoa, jangan lupa sebut asmaul husna. Raketan 2 tetap harus ada dalam doa kita. Bifidli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira innaka antal rahmanur rahim innaka antas samiul alim. Kayak gitu. Rakyatan harus disertakan asmaul husna 2. Kalau saya sebelum doa Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malikul Quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ya man lahul asmaul husna ya dzal jalali wal ikram ya Jabbar ya Sattar ya Ghaffar ya Fattah ya Wahhab ya Hadi ya Syakur. Kayak gitu dulu baru doa. Nek saya. Jadi prolognya asmaul husna dulu. Kalau ini Ibunda Hana mengajarkan doa closing doanya adalah asmaul husna. Seperti bapak ibu yang kalau anaknya minta harus gombal dulu, ibu baik ya, minta tambahan lagi bu 10.000. Allah juga suka kalau ibu bapak minta itu pakai menyebutkan asmaul husna, DP dulu, gombal dulu, nggak apa-apa. Memang Allah yang merintahkan gitu, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi doa itu afdolnya ketika orang menyebutkan asmaul husna. Masih ingat gak Pak cerita tentang doa mustajab dan penyebab tidak mustajabnya doa? Dalam hadis Arba'in yang ke-10 Rasulullah SAW menyebutkan summa dzakara rajul, lalu Rasulullah menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang menempuh perjalanan panjang. Karena safar itu adalah satu kondisi di mana doa mustajab. Kalau jenengan pas bepergian jangan lupa banyak doa. Ash'atha, rambutnya itu berantakan kayak saya ini. Aghbaro, bajunya itu berdebu. Rambut kucel, baju berdebu. Kayak di Fa'il ini berarti setiap hari doanya mustajab. Oh enggak. Orang bajunya kucel berdebu, rambutnya berantakan, itu adalah kondisi di mana doa itu mudah terkabul. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya. Salah satu adab berdoa yang paling baik adalah mengangkat tangan ketika berdoa. Kalau mau sampai kayak Rasulullah, keleknya kelihatan kayak gini enggak apa-apa. Mau doa kayak gini boleh. Di bawah sini enggak apa-apa. Mengangkat tangan itu adalah adab berdoa yang menyebabkan doa kita dikabulkan. Lalu orang itu mengatakan ya Rob, menyebutkan asmaul husna. Ya Rob. Allah itu malu kalau diminta disebutkan asmaul husna, terus Allah tidak mengabulkan, tuh Allah malu. Tadi berapa kondisi Pak yang menyebabkan doa terkabul? 5 loh. Safar, rambut berantakan, baju
berdebu kusut, terus apa lagi tadi? Tangan diangkat, terus menyebutkan Asmaul Husna. Ini 5 penyebab doa terkabul. Tapi Rasulullah melanjutkan, wa mat'amuhu haram, orang itu makanannya, wa masrabuhu haram, minumnya, wa malbasuhu haram, yang dipakai, wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dari yang fa ana yustajabula. Gimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi selain kita berusaha untuk terus berdoa, Pak, kita jangan lupa memperbaiki asupan kita, jangan sampai ada haram yang masuk, karena haram masuk ini menyebabkan doa kita tertahan sampai yang haram jadi halal lagi. Jadi ketika Allah memerintahkan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah, kita dapat mengambil pelajaran bahwa orang itu bisa beramal soleh kalau makanannya itu halal. Kalau ada orang diajak amal soleh beratnya luar biasa, itu perlu dicek salah satunya makanannya. Bisa jadi makanannya haram, maling, korupsi, ngambil yang bukan haknya, motong. Tidak yakin kalau rezeki udah diatur sama Allah, Allah mencukupi wes toh, yakin mencukupi. Saya itu barusan lulus Mahat Ali Februari, masuk Jogja, penghasilan belum jelas. Lah kok nikah? Mei nikah. Ya alhamdulillah, semua yang tak butuhkan tuh Allah kasih. Saya tidak pernah nembung laptop, Allah ngasih laptop. Ada orang tahu datang, Ustaz, jenengan, ini laptop kayak gini menurut jenengan cukup apa betul? Speknya ini dah cukup? Alah ya cukup, aku paling cuma buat office sama anu. Ya udah, ini udah saya bayar, jenengan tak kasih alamat temanku, tak kasih nomornya, jenengan tinggal ambil. Enggak pernah aku speak masalah itu. Allah ngerti kebutuhan hambanya, ya dikasih. Dah dicukupi masalah rezeki. Jadi kalau kita melihat ada orang diajak amal soleh kok susah, berat, maka kita perlu cek makanan yang masuk, ada yang haram tidak, karena berhubungan erat antara amal soleh dan makanan yang dimakan. Buktinya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusulu, ketika memerintahkan para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, yang halal dan thayyib, wa'malu sholihah, beramal solehlah. Bisa dipahami bapak-bapak, ibu-ibu, nggih? Berikutnya apa? Innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata begitu anaknya lahir ceprot, yang lahir bukan laki-laki, malah perempuan. Pengennya ibunda anak yang jadi marbot masjid iya laki-laki. Memang idealnya marbot laki-laki. Tapi kalau perempuan boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Marbotnya Rasulullah SAW itu perempuan. Siapa namanya? Ummu Mihjan yang ketika sholat meninggal di sholat itu loh, Pak. Pernah saya ceritakan itu. Padahal kerjaannya cuma nyapu masjid. Ada ibu-ibu di sini yang membaktikan waktunya untuk rakyatan setiap mau maghrib nyapu masjid. Wah, ini pahalanya istimewa. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laisa dzakaru kal unsa. Dan Allah tahu yang lahir itu bukan laki-laki, akan tetapi perempuan. Berikutnya, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Pelajaran berikutnya apa, Pak? Ibunda Hana memberi anaknya nama yang baik. Karena nama yang baik itu doa. Maryam itu artinya amatullah. Amatullah itu bentuk muannas dari Abdullah. Kalau mudzakkar laki-laki itu Abdullah, gitu, hamba Allah. Kalau perempuan bahasa Arabnya apa? Amatullah, hamba Allah tapi wanita. Maryam itu artinya amatullah. Jadi memang anak itu cita-citanya jadi marbot, namanya ya sesuai. Pelayan Allah ya betul. Yang melayani di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya masjid apa dulu? Masjidil Aqsa. Jadi Maryam itu marbot Masjidil Aqsa. Wa inni samaituha Maryam, Pak, karena apa? Doa seumur hidup yang diberikan seorang bapak kepada anaknya adalah namanya. Gitu. Saya itu
dinamai bapak saya Ja'far. Ketika saya kelas 2 SMA, aku rapatek pinter ngomong. Itu saya malu. Loh, nama saya kan Ja'far. Ja'far itu sahabatnya Rasulullah yang paling pinter orasi, paling pinter diplomasi, prestasinya mengislamkan Raja Najasyi. Lah kok aku ora pinter ngomong iki? Wah, habis itu aku setiap malam latihan. Biar bisa ngomong lancar kayak sekarang ini. Dulu saya agak lagu, ngomong 7 menit we ora lancar. Oh, sekarang sak jam kurang. Mbok sing diomongne apa? Kurang alon gitu. Tapi nama itu penting. Jadi ada satu kisah, ada seorang bapak-bapak yang keweng anaknya kayak geret kambing kayak gitu, Pak. Joroke di depan Khalifah Umar bin Khattab. Ini anak durhaka. Wahai Amirul Mukminin. Kok bisa durhaka? Dia kurang ajar sama orang tua. Oh iya. Anak itu anak pinter, tanya sama Khalifah. Wahai Khalifah, hak seorang anak dari orang tua itu apa? Kata Amirul Mukminin 3. 1. Dipilihkan ibu yang baik. 2. Diberi nama yang baik. 3. Diberi pendidikan Islam yang baik. Gitu Amirul Mukminin. Ya. Ketahuilah Amirul Mukminin, bapak saya ini nikah sama perempuan Badui, negro hitam, yang mulutnya itu suka ndak karu-karuan. Omongannya kebun binatang metu kabeh. Ada jenis kayak gini, Bu. Bisa minta contoh satu, berdiri apa ngacung? Sorry, gak usah, Bu. Gak usah. Terus apa lagi tadi? Diberi nama yang baik. Wah, ya Amirul Mukminin, saya tuh dikasih nama Ju'ail. Ju'ail itu kombang pemakan tai. Ya iya toh, jelas toh. Orang kalau namanya jelek, anak kita kok namanya jelek, dia dibully sama teman-temannya, betul enggak? Akhirnya mental dia pun jadi jelek, tapi kok namanya bagus. Ja'far dibully. Wah, aja neneng ya. Iki jenenge sahabat iki. Pede dia. Rifai bilang, oh, namanya bagus. Jadi aja neneng, Bro. Iki doane wong tuaku. Diberi pendidikan Islam yang baik, ketahuilah Amirul Mukminin saya itu belas gak pernah diajari agama. Amirul Mukminin ganti nuding orang tuanya, kamu itu orang tua yang durhaka. Bukan anak durhaka, kamu orang tua yang durhaka. Sesungguhnya kamu terlebih dahulu durhaka kepada anakmu. Jadi jangan main menangi dewi, Pak. Kita perlu introspeksi diri. Sudahkah kita memilihkan ibu yang baik buat anak kita? Kalau wis kadung ya wis. Ya perbaikan ngono ya mentok-mentok. Nek ndak ya anak kita sebelum nikah ya diwasiati betul punya istri yang baik. Saya kalau enggak hafidhah 30 juz enggak mau. Walaupun biodata yang masuk banyak. Yang dah tak ambil ini yang dah tak seleksi betul ini. Memilihkan buat anak saya itu yang paling baik. Enggak sembarangan saya ini. Target saya ya engko anakku bakal hafal Quran 30 juz, bacaannya semua apik bersanad karena ibunya juga ngerti bacaan tahsin yang bagus. Anak-anak rumah tahfiz kuwi begitu diajari situ langsung apik kabeh. Ya aku seneng. Terus anakku bakal ngono wis tak tinggal dulu ya aman. Ibunya ibu yang pinter. Ada ibu ditinggal sama suaminya anaknya ditelanaki. Jadi broken home itu kan mulanya kayak gitu loh. Gara-gara ada ibu yang tidak pinter. Pak, di Andalusia dulu. Andalusia itu mana sekarang? Spanyol. Itu ketika khalifah ingin menikahkan anaknya, dia umumkan, wahai masyarakat Andalusia, siapa yang punya anak perempuan hafal Quran 30 juz, menguasai fikih mazhab Maliki, akan saya nikahkan sama anak saya ini. Nanti malam nyalakan lilin di jendela supaya saya tahu mana rumah yang ada anak perempuan yang seperti itu. Malam hari itu Andalusia menyala kayak Agustusan. Semua jendela nyala. Jadi nyari perempuan hafidhah menguasai fikih Maliki gampang, turah-turah. Siwal apal Quran 30 juz. Arabi. Tapi alhamdulillah wis kuwi wis kadung ra sida. Tapi dengan punya PR, takmir punya PR, ya. Harus